semuanya. Kembali lagi di acara favorit kalian dan masih juga tetap di radio favorit kalian. Ya, dimana lagi kalau bukan di 43,16 FM. Dan tetap bersama DJ favorit kalian, DJ Wenda, dalam program Kisah Kasih. Hari ini kita akan membicarakan satu alasan yang membuat kasih menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kita semua. Apa sih tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah dosa. Ini dosa, itu dosa. Apalagi yang ini juga dosa. Dosa. Kok serem sih kita ngomongin tentang dosa? Jangan salah. Justru karena kita berbicara tentang dosa, kita pun nanti juga akan tahu betapa besar sih sebetulnya Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Hah? Apa hubungannya? Nah, sebelum kita lanjut nih, aku kasih tahu kesimpulannya bagaimana. Kita mau baca yuk cerita dari pendengar setia kita yang ada jauh di Surabaya sana, mengirimkan pengalamannya sehubungan dengan dosa. Ya, cerita kali ini berasal dari Surabaya, dari pendengar kita yang bernama Sari. Dan aku akan mulai ya, bacakan ceritanya. Kita mulai sama-sama yuk. Hai DJ Wenda, namaku Sari dari Surabaya. Dan aku mau bersaksi tentang pengalamanku sehubungan dengan dosa. Dulu aku terikat oleh satu dosa, yaitu mencuri. Aku terikat dengan rasa ingin memiliki sesuatu yang tidak aku miliki. Sehingga aku sering mencuri setiap kali ada kesempatan. Suatu hari aku jenuh dengan tindakan suka mencuri yang aku lakukan. Dan salah seorang temanku datang. Hai Sari. Kenapa wajahmu sedih gitu sih? Aduh, aku banyak pikiran. Aku mau cerita, tapi kamu bisa simpen gak rahasia? Tenang aja, aku bisa simpan rahasia. Aku punya kebiasaan mencuri. Aku udah berusaha untuk lepas, tapi setiap kali aku berusaha, keinginan tuh loh, rasanya masih pengen lagi, malah tambah pengen mencuri. Aduh. Astaga, Sari, kamu tahu nggak? Itu bukan sekedar kebiasaan buruk loh. Itu namanya dosa. Iya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yeshua tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Iya. Gimana kalau sekarang kamu nyanyi bareng-bareng sama aku? Oke, Oke? I try. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yeshua tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA.
Kalau kita mau lepas dari dosa, kalau kita mau lepas ya, kita harus melakukan semua firman Tuhan. Semua ya, Iya, nggak betul. satu-satu Nggak cuma aja satu, ya. tapi semuanya Oke, firman oke, Tuhan. oke, oke. Sama itu kayak ayat yang aku tahu tuh, sebentar aku lihat dulu. Oh ini, ada di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Oke, ini ya, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu. Iya deh, aku mau berubah deh. Iya, Aku harus. mau lakukan semua firman Tuhan itu. Harus semangat. Yo, aku semangat. Oke, kalau gitu kita berdoa yuk. Setelah itu, aku terus berusaha melawan keinginan berdosa. Wah, bagus sekali tadi cerita yang dikirimkan oleh Sari dan sangat menginspirasi. Nah, kita pun juga kan ya pasti, bukan hanya saya, tapi juga kalian, para pendengar tercinta di rumah, pasti juga pernah mengalami pergumulan yang sama tentang dosa. Nah, sehubungan dengan dosa, saya hari ini mendapat banyak kiriman email nih dari para pendengar tercinta lainnya. Jadi tadi pada saat saya membacakan cerita dari Sari, wah kiriman emailnya cukup banyak dan banyak sekali yang nampaknya antusias untuk kita berbicara tentang dosa. Yuk kita mau sama-sama lihat. Aku akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari email dengan alamat gebi@uwu.com. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kok dosa itu bisa ada? Nah, sekarang yuk kita lihat tampilannya nih. Ada satu gambar yang akan menunjukkan mengapa dosa itu awal mulanya bisa ada, terutama dosa manusia. Nah, lihat kan di sini ada satu pohon yang wah cantik juga ya gambarnya ya pohonnya. Wah, warna pink, warna favorit kebanyakan orang dan saya juga di Jewenda juga sangat suka warna pink ini. Nah, jadi ini adalah awal mula manusia jatuh dalam dosa. Ketika itu kalau kita semua coba baca di Kejadian pasal 2 ayat 17, setelah Tuhan menciptakan seluruh isi bumi dan manusia, Tuhan meletakkan manusia di Taman Eden. Dan setelah itu Tuhan memberikan satu perintah kepada mereka, kepada Adam dan Hawa. Perintah yang sangat sederhana. Tuhan berfirman untuk jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab jika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan memberikan suatu perintah. Jika kamu melanggar, jika kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, yang akan terjadi padamu adalah mati. Lalu kalau kita baca lagi kelanjutannya dari Kejadian pasal yang ketiga, apa yang terjadi? Ada ular yang cerdik yang datang, menemui Hawa dan berkata, "Hei Hawa, pasti nih semua buah yang ada di tempat ini, di Taman Eden ini, Tuhan gak boleh izinkan kamu untuk makan," kata si ular. Wah, ular mulai men-trigger nih. Ular mulai pancing. Mulai memancing respon dari Hawa. Lalu Hawa bilang apa? Enggak kok, semua pohon buah boleh kecuali buah pengetahuan baik dan jahat ini. Karena jangankan kami gak hanya boleh makan, tapi meraba pun juga gak boleh. Nanti kalau kami lakukan itu, kami bisa mati. Dan yang dilakukan oleh ular adalah, ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, di sini Adam dan Hawa mulai tergoda. Adam dan Hawa, terutama Hawa terlebih dahulu, tergoda untuk karena melihat wah kenampakan buahnya juga baik, apalagi dikatakan kalau makan buah ini nanti Hawa dan Adam akan bisa memiliki pengertian seperti pengertian yang dimiliki oleh Tuhan. Lalu Hawa mengambil, memakannya dan memberikannya kepada Adam untuk memakannya juga. Hingga yang terjadi, mereka menyadari diri mereka dalam keadaan berdosa. Pakaian kemuliaan mereka robek, hilang. Dan mereka menyadari keberadaan tubuh mereka telanjang.
Itu adalah awal mula dosa karena Hawa dan Adam tidak memahami sungguh-sungguh apa maksud dari firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan memang berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan kamu akan mati. Itu adalah yang dikatakan oleh Tuhan. Namun ular juga berkata, kamu gak akan mati. Di sini Hawa mulai agak sedikit kurang memahami ternyata apa sebetulnya arti kata mati yang Tuhan sebetulnya ingin sampaikan. Dan nanti kita akan bahas lanjut setelah pertanyaan kedua. Jadi intinya kapan dosa itu mulai ada? Dosa itu mulai ada ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Dan saat Adam dan Hawa tidak sungguh-sungguh memahami apa arti perintah Tuhan. Terutama dalam hal kata mati. Yuk berikutnya kita mau sama-sama baca pertanyaan yang kedua. Ini dikirim dari email yang bernama kirana@yepo.com. Wah, nama emailnya menarik ya. kirana@yepo.com. Ini pertanyaanmu, DJ Wenda bacakan. Apa sih dampak dosa bagi kita? Apa dampak dosa bagi kita? Kita sama-sama lihat di cuplikan berikutnya. Nah, lihat ini. Apa sih dampak dosa bagi kita semua? Tampak terlihat. Adam dan Hawa mengenakan pakaian dari kulit hewan yang Tuhan sendiri buat untuk mereka. Dan juga mereka terlihat kayak pergi meninggalkan suatu tempat. Apa tempat yang mereka tinggalkan? Ya, mereka meninggalkan Eden. Sebab dosa ketidaktaatan mereka. Ketika mereka berdekatan dengan Tuhan, mereka yang sudah berdosa dan Tuhan yang kudus, maka itu akan berdampak buruk bagi mereka. Suatu dosa tidak bisa hadir di hadapan Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, mereka dibuat terpisah dari Tuhan. Tuhan mengusir Adam dan Hawa untuk keluar kamu dari Edenku. Tuhan meminta mereka untuk pergi menjauh. Nah, dosa berakibat kita menjadi terpisah dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat Yesaya 59 ayat yang kedua berkata bahwa hanya dosa, pelanggaran dan kejahatanmu lah yang membuat Tuhan sembunyi darimu. Demikian Tuhan menyembunyikan dirinya dari Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Dosa membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Dan dosa yang terus dilakukan akan berdampak apa? Selain kita semakin jauh dari Tuhan, kita akan terbiasa dengan dosa yang kita lakukan. Dan nantinya bahkan kita sampai pada titik di mana kita beranggapan bahwa dosa yang kita lakukan itu hal yang biasa. Contohnya ya paling mudah aja, DJ Wenda sendiri pernah punya pengalaman. Suatu saat selama beberapa hari, bisa dibilang 1 bulan, lampu di kamarnya DJ Wenda itu rusak. Dan DJ Wenda berkata, Allah gak usah lah ganti lampu, toh juga enak, kamar gelap jadi lebih nyaman. Itu yang DJ Wenda pikirkan. Namun suatu saat ketika akhirnya DJ Wenda bosan dalam keadaan gelap, DJ Wenda akhirnya ganti lampu itu dengan lampu yang baru. Dan ketika dinyalakan, cetrek, sesuatu yang mengejutkan. Ternyata di langit-langit kamar DJ Wenda banyak dipenuhi oleh jaring laba-laba tanpa sepengetahuan oleh DJ Wenda pada saat gelap. Nah, sama saat kita terbiasa melakukan contoh ngomong kotor, terutama apalagi kalau kita yang tinggal di Surabaya. Kalian yang tinggal di Surabaya pasti juga akan punya pemikiran ada satu kata yang paling banyak diucapkan orang satu kota Surabaya. Gak perlu saya kasih contoh ya. Nah, semua orang Surabaya pun akan berpikir, halah itu loh cuma omongan. Ya kalau kamu bukan orang Surabaya, ya kalau kamu gak ngomong itu kamu kayak bukan orang Surabaya. Nah, bayangkan dosa itu menjadi hal yang biasa. Ketika kita dosa dan makin terus terpisah dari Tuhan dan kita terbiasa dengannya, kita akan berpikir, halah sudahlah gak apa-apa. Contoh nih kayak bohong, halah bohong itu nanti kalau kelamaan diteruskan jadi kayak bernafas biasa. Itu akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan tanpa merasa bersalah.
Serem gak sih kalau kita udah terbiasa berdosa dan kita gak merasa bersalah? Dan apa dampaknya saat kita terus lakukan itu? Roma 6 ayat 23a mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Aduh. Nah, disinilah arti kata mati yang Tuhan itu sampaikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa gak benar-benar sungguh-sungguh memahami maksud Tuhan hingga akhirnya mereka berdosa. Mati yang Tuhan katakan bukan mati secara tubuh, karena kita semua manusia pasti akan mati secara tubuh. Namun yang Tuhan takutkan terjadi kepada Adam dan Hawa adalah mati karena terpisah dari Tuhan. Mati karena terus berbuat dosa hingga makin nanti gak bisa dekat dengan Tuhan. Dan hukumannya adalah selamanya dalam penghakiman Tuhan. Dan kita tahu di mana tempatnya, neraka. Dosa, D-O-S-A, itu suatu hal yang bukan sembarangan. Waduh, kok makin serem gini sih pembicaraan kita ya? Tapi belum selesai nih. Saya mau bacakan satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita yang tercinta. Nah, pertanyaan terakhir datang dari akun email bernama belbel@bts.com. Hai Belbel. Nah, pertanyaan dari Belbel adalah, apa saja sih contoh dosa? Nah, ini nih, kita semua juga perlu tahu apa sih yang disebut dengan dosa. Tadi Adam dan Hawa melakukan dosa karena apa mula-mulanya? Mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi dosa itu kalau kita bisa sederhanakan, apa saja sih dosa itu? Semua hal yang kita tahu itu melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Contohnya apa? Contohnya cukup banyak. Misalkan kamu niat di dalam hatimu ingin melakukan sesuatu. Contoh nih, kamu misalkan ngomong sama mamamu, "Mah," kamu sebenarnya punya niat hati yang berbeda, tapi kamu ngomong seperti ke mamamu, "Mah, ayo mah, kita pergi ke Indomaret yuk mah, kita beliin hadiah buat kakak." Misalkan kamu ngomong kayak gitu ke mamamu, padahal niat di hatimu kamu berkata kamu ingin supaya mamamu juga belikan sesuatu buat kamu di Indomaret. Lalu kamu pakai alasan yang berbeda. "Mah, ayo dong mah, kita ke Indomaret, kan sabunnya habis, sabun di rumah." Padahal kamu punya niat di dalam hatimu, kamu ingin dibelikan sesuatu juga oleh mamamu. Nah, tidak menyampaikan sesuai dengan niatan hatimu itu juga adalah satu contoh dosa. Atau misalkan kamu ingin melakukan sesuatu, misalkan kamu melihat temanmu yang kamu gak suka. Aku gak suka, tapi wajahmu tetap senyum sama dia. "Hai, apa kabar?" Tapi di hatimu kamu punya hati yang berkata, "Aku benci sama dia." Itu juga dosa loh, menyimpan kebencian di dalam hati walaupun kita tidak tunjukkan. Terus apalagi sih dosa-dosa contoh yang lain? Stop. Gak usah bingung memikirkan apa contoh-contoh dosa, karena contoh-contoh dosa akan terlihat pada string. Silakan. Kalian bisa lihat nih. Nah, kalian lihat di gambarnya, itu adalah Musa dengan karakter yang digambarkan sebagai Tuhan menuliskan sesuatu di dua loh batu. Apa sih kira-kira yang dituliskan? Ya, kalau kalian tahu bisa deh coba klik chat di kolom komen ya. Apa itu kira-kira? Udah gak usah kalian chat, udah langsung kita bahas sama-sama. Ini adalah dua loh batu. Ini adalah Torah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa pada saat itu. Torah itu berisi tentang apa? Salah satunya ada 10 perintah Tuhan yang kita semua tahu bunyinya. Nah, semua ini adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan supaya kita tidak berdosa. Dengan kita membaca 10 Torah Tuhan, kita akan tahu apa saja sih yang disebut dengan dosa saat kita membaca. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tapi kita lebih mementingkan untuk bersantai, kita mementingkan bermain game, mabar bersama teman-teman dikala kita punya waktu untuk datang ibadah online. Nah, itu sudah dosa. Dengan membaca 10 perintah Tuhan dan memahaminya, kita akan tahu apa saja dosa. Jangan mencuri, tetapi kita mencontek. Aku gak mencuri kok, aku gak pernah mencuri di toko, kayak ceritanya Sari tadi. Aku gak pernah melakukan ini kok. Tapi mencuri jawaban, mencontek dari teman kita.
Itu juga namanya mencuri kan? Nah, pahami karena Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan memberikan Torahnya. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa semakin aku mengenal Torah, maka aku semakin melihat diriku berdosa. Karena Torah adalah cermin yang Tuhan berikan untuk kita, untuk mengoreksi diri kita. Adakah dosa di dalam diri kita yang masih kita harus perbaiki, yang kita masih perlu sempurnakan dari diri kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Nah, inilah momen di mana kasih itu muncul dalam program Kisah Kasih. Apa kasihnya dari cerita tentang dosa ini? Tuhan mengetahui keberdosaan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Karena itu dengan kasih-Nya Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan supaya kita bisa tahu apa itu dosa dan apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Setelah Tuhan memberikannya melalui 2 loh batu, Tuhan memberikan loh itu dan menuliskannya di dalam hati kita supaya kita pun makin tahu bahwa kita membutuhkan Bapa di surga, pengorbanan Tuhan Yeshua yang akan menolong kita untuk bisa kuat melawan dosa. Seperti tadi dalam ceritanya Sari, semakin kita taat dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin kuat untuk bisa melawan dosa. Nah, seperti ini 2 loh batu ini berikutnya, kalau kalian bisa lihat gambarnya kan ya, semakin kita juga taat kepada firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, dosa bukanlah suatu halangan lagi untuk kita. Dan Tuhan tidak akan lagi menyembunyikan dirinya dari kita. Iblis yang akan lari dan sembunyi dari kita. Jadi, mengerti kan apa hubungannya dosa dan kisah kasih Tuhan bagi kita? Wah, terima kasih sekali ya untuk email pertanyaan yang kalian sudah kirimkan hari ini. Nah, untuk menyempurnakan pembicaraan kita tentang tema dosa dan kita menunjukkan bahwa ada kasih Tuhan yang membantu kita untuk melawan dosa, kita juga akan masuk ke sesi bersyukur. Nah, Kamposif juga punya ucapan syukur ya. Tapi kita mau dengarkan nih satu ucapan syukur dari teman kita, yaitu Sari, yang tadi ceritanya sudah aku bacakan buat kalian semua. Yuk kita hubungi Sari. Hai Sari. Hai Diji Wenda. Terima kasih sekali ya untuk ceritamu yang sangat menginspirasi kami semua. Sama-sama. Nah, dengar-dengar kamu mau bersyukur kan? Mau bersyukur dalam bentuk apa nih? Iya benar. Saya mau bersyukur dengan cara mengajak teman-teman yang lain juga untuk membuat kreativitas. Dan kreativitas kali ini adalah tentang bagaimana dosa merusak manusia. Oke, berdasarkan pengalamanmu sendiri kan ya berarti. Oke, kalau gitu silahkan. Ya teman-teman, hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk bisa mengucap syukur melalui kreativitas siang hari ini. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah gelas transparan. 3 buah gelas transparan, air secukupnya. Lalu kita juga butuh pemutih. Kali ini saya pakai Baiklin. Lalu kita butuh betadine. Tadi juga butuh gunting karena untuk memberi paper isolasi kertas ini ke masing-masing gelasnya, dan juga spidol. Oke. Langkah pertama, setelah teman-teman isi di gelas masing-masing untuk airnya yang secukupnya, kita akan menuang betadine. Tuang betadine ke gelas yang sudah teman-teman tulis sin, yaitu dosa. Kita akan tuang betadine di sini hingga air berubah warna menjadi merah ya, karena dosa itu membuat kita bahkan menjadi gelap, bukan hanya merah seperti yang sudah saya tuangkan di sini. Kalau kurang hitam, kurang pekat, teman-teman bisa menuangkan secukupnya lagi. Selanjutnya, di gelas yang saya tulis God atau Tuhan, saya akan tuang Baiklin.
Tuang Baiklin itu tuh jangan sampai melebihi dari ukuran airnya ya. Jadi kalau seperti ini tadi setengah gelas, airnya cukup 1/4 gelasnya aja. Oke. Nah, eksperimennya akan kita mulai. Dan untuk manusia, lihat, manusia sebenarnya diciptakan Tuhan kan serupa dan segambar dengan Tuhan, yaitu putih, kudus. Tuhan itu kudus. Tetapi karena datang dosa, akhirnya manusia itu menjadi seperti dosa juga, seperti setan juga, menjadi dikatakan ya gelaplah hidupnya ya, seperti air ini. Mari kita lihat eksperimennya. Apakah dia akan berubah warna? Dan ketika manusia itu percaya kepada Tuhan, ternyata dosa itu hilang. Ya, Tuhan menghapus dosa manusia. Lalu bagaimana caranya supaya kita tuh bisa lepas dari dosa itu, seperti yang sudah tadi saya ceritakan bahwa saya berusaha untuk lepas dari keinginan mencuri, tapi ketika berusaha untuk lepas malah jadi kepengen lagi. Satu-satunya cara adalah mendekat kepada Tuhan. Oke, mendekat kepada Tuhan. Kita mengisi hidup kita dengan Tuhan. Lihat, ini dosa. Ketika diisi dengan hadirat Tuhan, dengan hal-hal yang dari Tuhan, dosa itu akan hilang. Ya, dosa itu akan hilang. Demikian dengan eksperimen kali ini, kreativitas kali ini. Kiranya ketika kita bereksperimen, kita melakukan kreativitas ini, itu semakin menyadarkan kita bahwa jangan kita tuh macam-macam dengan dosa. Oke, sekian deh kreativitasnya. Wah, bagus sekali ternyata kreativitas ucapan syukur yang kamu nyatakan dalam bentuk percobaan tadi. Terima kasih ya Sari untuk waktunya. Sama-sama. Oke, bye Sari. Bye. Nah, kita sudah di ujung acara kisah kasih tentang kebaikan Tuhan dalam diri kita. Terima kasih loh ya udah dengerin program ini dari awal hingga akhir, dan kami juga masih tunggu kisah-kisah kalian di tema-tema berikutnya. Jadi gak usah malu untuk berbagi ucapan syukurmu tentang pengalamanmu mengasihi dan berkisah kasih bersama dengan Tuhan. Nah, buat juga kalian di rumah yang masih ada pergumulan tentang melawan dosa, yuk kita mau doa sama-sama. Kita mau naikkan suatu ucapan syukur kepada Tuhan supaya kiranya kita pun Tuhan berikan hati yang bisa mengenal Tuhan lebih lagi dan memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Bapa kami di kerajaan surga, kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami. Hari ini kami sudah belajar tentang dosa. Kami melihat bagaimana dosa adalah sesuatu yang menghalangi hubungan dan kedekatan antara kami dengan Engkau. Dosa itu yang menjadi penghalang sehingga Engkau menyembunyikan dirimu daripada kami. Dan kami pun kehilangan kedamaian karena dosa. Dan Tuhan, hari ini pun kami juga boleh melihat Engkau Tuhan yang mengerti segala kelemahan dan kekurangan kami di dalam dosa-dosa kami. Namun Engkau juga yang memberikan kami kekuatan dan cara untuk bisa berhati-hati, untuk bisa melawan dan memiliki kemenangan atas kuasa dosa. Ampuni setiap kami Tuhan yang memiliki pelanggaran-pelanggaran. Kami mau mengakuinya di hadapan Engkau secara pribadi atas setiap kesalahan yang pernah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Dan kiranya Tuhan Kau juga memberikan kami kekuatan, tuntunan dari Roh Kudus yang membantu kami semua untuk bisa makin dekat dengan Tuhan melalui taat dengan membaca firman Tuhan, memahami isi firman-Mu dengan sungguh-sungguh, supaya akhirnya kami juga makin dekat dengan Engkau, dan semakin kami dekat dengan Engkau, semakin kami pun kudus bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan yang mengambil alih setiap kami, Tuhan yang tutup bungkus. Dan sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama menerima berkat dari Bapa Yahweh yang di surga.
Bapak Yahweh memberkati kita dan juga memelihara kita semua. Ia akan selalu membuat wajahnya bersinar kepada kita semua. Dan juga kemurahan hatinya, perkenanannya akan beserta bersama dengan kita. Bapa Yahweh yang di surga pun juga akan selalu menghadapkan wajahnya bagi kita semua. Lalu damai sejahteranya yang melampaui apapun juga akan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketemu lagi ya di LECC Radio Station 43,16 FM di program-program berikutnya. Ciao.